Kemarin pendoa saya kirim SMS sama saya, Pak, Tuhan sudah melihat atas Indonesia dengan mata yang sedih. Di mana umatku yang berdoa, menyembah dan menari untuk aku? Ini bangsa kalau Anda dan saya tidak berdoa, nyembah Tuhan dan menari buat Tuhan dan buat hati Tuhan senang, hati-hati. Sekasih Tuhan, tinggal di sini. Ini Richternya makin lama makin tinggi. Save the best for the last. Mengerikan sekali ya. Berikutnya, sekasih Tuhan, 2009, tepat orang Yahudi berganti tahun, 2009, yang terjadi adalah krisis global. Dan kita sekarang masuk 18 September 2009 kemarin, kita masuk tahun 5770, tahun Ayin, tahun Tasa, Tihye Snat Ayin. Ayin ini bukan temannya Jasa Urip Tri Gunawan loh, yang masuk penjara bukan. Ayin itu artinya adalah 70. 70 itu bicara 70 bangsa-bangsa. Tahun ini dikenal dengan temanya adalah mata Tuhan menuntun umat pilihannya. Mata Tuhan menuntun umat pilihannya. Saya mau tanya, kalau Anda perlu dituntun, itu berarti kondisi ruangan gelap apa terang? Sudah ngerti tahun depan akan jadi apa? Ini saya ngomong supaya Anda jangan takut loh. Tapi Anda punya hikmat untuk Anda mengerti bagaimana caranya lepas dari ini semua. Yang pertama, mata Tuhan menuntun. Yang kedua, ini tahun dikenal sebagai tahun 2009, tahun Samektet, tahun kegoncangan besar, tahun kelahiran, tahun pembuahan, tahun buah roh. Tanya sama ibu-ibu yang pernah melahirkan. Yang namanya melahirkan perlu mules tuh. Ini 2009 tahun mules ini. Pesawat 16 jatuh. Jatuh pertama, ganti menteri pertahanannya. Jatuh kedua, ganti marsekalnya. Jatuh ketiga, ganti auditornya. Jatuh keempat, tambahin dong duitnya, anggarannya. Jatuh kelima, itu bawa kejahatan tuh, teknisinya payah itu. Jatuh ke-6 kali. Kenapa ya? Ketujuh, bingung. Ke-8, diem. Sragen, yang ke-16 jatuh kemarin. Semuanya diem, cuma mampir 1 hari di Kompas. Orang sudah bingung. Gempa, ada 6 gunung berapi ditemukan di Indonesia, aktif bersama-sama dengan 1 gunung di bawah Lampung yang sangat besar, yang kalau pecah bisa berantakan. Sudah kasih Tuhan, ini dari tahun Samektet. Tahun Ayin 70, itu kefasikan bangsa-bangsa genap. Sebentar lagi Anda akan melihat yang namanya orang fasik makin enak, orang fasik hidupnya foya-foya, orang tahan iman itu sepertinya ditekan. Kita sedang masuki meter kelima. Di tahun depan, kuatkan hati Anda, teguhkan imanmu. Jangan takut karena Tuhan berjanji keluputan. Firman Tuhan berkata, sebelum Nuh mengalami banjir, Tuhan minta Nuh bangun bahtera di mana? Puncak. Gembala sedang berkata hari-hari ini, ayo ziarah naik ke gunung. Karena apa? Yang nggak naik ke gunung sebentar lagi air bah datang. Saya nggak tahu bentuknya apa. Nah, saudara Tuhan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Waktu saya tidak banyak, saya akan masuk sesi kedua. Saudara Tuhan, memasuki tahun Ayin 1. Selalu ada positif, ada negatifnya. Kalau hujannya deres, selalu langitnya pasti gelap. Yang pertama, tahun Ayin adalah tahun kegerakan besar. Kita sedang mules karena mau melahirkan gerakan besar. Yang kedua, sebentar lagi akan jadi Tuhan mulai menuntun umatnya. Jadi Tuhan masing-masing tuntun umatnya. Umat seperti apa yang tuntun? Sesi kedua akan dibahas. Yang ketiga, goncangan tidak akan berkurang terus, karena ini sedang memenuhi firman Tuhan. Tuhan itu kalau berfirman itu begini, dia sampaikan firmannya, dia berikan bukti faktanya, baru kejadian. Saudara Tuhan, bulan Juli Tuhan pernah bilang gini sama saya, bangsa milikku, umat yang kudus, umat kepunyaanku sendiri, yang bersekutu dengan orang fasik dalam kefasikan. Anda boleh punya teman, Anda boleh punya kongsi kerja orang nggak bertobat, boleh. Tapi jangan sampai Anda kerja kefasikan. Umat kepunyaanku sendiri yang bersekutu dengan orang fasik dalam kefasikan akan dihantam badai. Saya bilang, Tuhan, apa firmannya? Apa buktinya?
Gak berapa lama, Morakot, Parma, Ketsana, Orange Dust menghantam Asia. Coba Tuhan, hati-hati dengan ini. Nah, memasuki waktu-waktu ini, kita harus punya hati yang bijak melihat. Saya lanjutkan di sesi yang kedua nanti. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh melihat beberapa fakta, dan biarlah Engkau terus bicara kepada kami mengenai apa yang akan terjadi ke depan hari-hari ini, supaya hati kami tidak keluar dari cara pandang-Mu sendiri. Berkati umat berlimpah-limpah, dan sebentar kami akan break. Kami percaya sejahtera Tuhan bersama dengan kami, karena kami tahu kami adalah anak terang yang bukan tinggal dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu break ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa diberkati sama-sama katakan, amin. Ya, saudara, kita akan break. Ya, kita akan, sebentar kita juga akan memberikan persembahan. Baik, shalom saudara sekalian, kita sambung saja bahan kita. Nah, saudara Tuhan, 2007 sudah lewat, 2008 sudah lewat, sekarang 2009. Apa yang menimpa kita 2009 itu telah sama dengan apa yang menimpa bangsa pilihan Samek Tet. Tet itu artinya ular. Tolong mengerti, kalau orang Yahudi melihat ular, itu konsepnya kesembuhan. Masih ingat tiang yang dibuat oleh Musa, namanya Nehustan? Barang siapa memandang bahwa ular tembaga ini akan disembuhkan. Nah, saudara Tuhan, waktu kuasa iblis mencurahkan segala kuasa kegelapannya, maka di sisi Tuhan ada gerakan kesembuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang berjalan beriringan. Di mana iblis lembur, Tuhan lembur, iblis pasti lembur. Nah, saudara Tuhan, begitu orang Yahudi memasuki 5770, itu di Indonesia akan memasuki 2010 sebentar lagi. Sudah dimulai sekarang. Nah, 2010 itu sebenarnya tahun di mana mata Tuhan melihat, ini yang dibutuhkan tahun ini, itu adalah iman. Sebelum kita bisa masuk ke iman, maka kalau Anda membaca ziarah Mazmur 120 sampai 134, itu di 15 pasal, 10 pasal bicara mengenai kegoncangan. Jadi memasuki tahun ke depan, apa yang akan terjadi memasuki tahun ke depan? Kita akan bahas sebentar ini lagi. Nah, saya mau bahas kenapa 2009 itu harus dicurahkan semua yang jahat. Saudara Tuhan, jangan bertanya-tanya lagi sebetulnya yang namanya antikristus itu siapa? Karena sekarang sudah jelas terbuka. Anda harus lihat, memasuki 2009, itu semua kefasikan dibuka. 2010, kefasikan itu genap. Artinya Anda akan melihat sebentar lagi, orang itu berdosa terang-terangan. Anda lihat saja televisi sekarang. Masalah rumah tangga, di infotainment dibuka lebar-lebar. Saya pernah nonton film, di mana ada laki-lakinya banyak, ada perempuannya satu, atau perempuannya banyak, lakinya satu. Terus ditanya di situ perempuannya, kamu mau nggak nih sama laki yang ini? Pertanyaannya begini, jawabannya begini. Kamu bisa nggak biayai saya sebulan 20 juta? Terus terang, sekarang ngomongnya. Anda tahu mantan Menteri Keuangan Jepang yang sudah meninggal almarhum, itu mabuk waktu pidato di KTT. Pidato di KTT mabuk. Anda lihat di koran Kompas apa yang terjadi dengan keponakannya François Mitterrand, mantan Presiden Prancis, yang mengaku dirinya ternyata adalah seorang yang suka dengan pedofil. Bukan di negaranya, di negara lain. Perdana Menteri Italia, Berlusconi, Anda tahu kelakuannya, terbuka lebar di media massa sekarang. Nah, kefasikan jenis seperti ini, sebentar lagi akan melihat, orang dosa terang-terangan. Makanya anak Tuhan tuh perlu punya iman hari ini. Nah, saya kasih Tuhan, saya senang sekali, Anda ada di Bandung, Anda beli saja, atau saya nggak tahu, langganan atau apa, buletin doanya Bandung yang terbitan warna hijau, terakhir. Anda baca saja sudah. Jadi saya udah nggak usah seminar lagi gitu. Itu tepat sekali. Yang namanya antikris sekarang, itu adalah keluar dari masyarakat Uni Eropa. Tidak usah dibantah-bantah lagi. Kenapa? Yang pertama, Uni Eropa dibentuk dengan Club of Rome atau Treaty of Rome tahun 57. Beranggotakan sekarang ada 28 sekarang kalau tidak salah, sudah naik satu lagi. Nah, itu di Brussel, di Belgia,
Itu yang namanya markas besarnya bentuknya adalah bentuk perdamaian, salib perdamaian, Greenpeace salibnya, salib dipatahkan ke bawah, betulnya begitu. Gitu. Nah, kalau kita melihat cerita ini, Anda harus tahu di Strasbourg di Prancis, gedung mereka itu bentuknya kayak Tower of Babel. Nah, di gedung itu adalah rapat delegasi di sana. Sering juga rapatnya diadakan di Brussel di Belgia. Nah, di sana ada sebuah sistem teknologi besar yang terhubung dengan satelit yang disebut dengan nama The Beast, BEAST, yang arti terjemahannya binatang. BEAST singkatan dari Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal. Filmnya track 9 bisa disiapkan. Nah, saudara Tuhan, masyarakat ini seringkali mengirimkan delegasinya dari 28 negara, mengirimkan 679 delegasi yang akan bersidang di ruangan setengah lingkaran bangkunya, jumlah bangkunya 600 yang unik. Bangku Bangku 664 isinya Mr. Thomas Nauro, 665 Mr. Sisner, 666 kosong, 667 Mr. Kepeto. Jadi untuk khusus bangku itu kosong, belum ada penghuninya. Nah, saudara Tuhan, kalau kita lihat, setan tuh kalau bikin usaha, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, kalau Anda punya usaha buka tutup, kawin cerai, nah cepat-cepat konseling. Karena Tuhan sekali buka tuh gitu. Nah, saudara Tuhan, di dunia sekarang ada seorang bernama Profesor Kevin Warwick. Saya nggak tahu, mungkin Anda pernah mendapat email dari teman Anda dari Jakarta mengenai isi khotbah saya. Semua khotbah saya yang bentuknya tulisan, saya beritahu, bukan bikinan saya nggak pernah nyuruh, jangan dibaca. Ketikannya salah semua itu. Jadi bukan dari saya. Saudara Tuhan, itu Kevin Warwick dikenal sebagai profesor yang melakukan cloning. Cloning sekarang itu sudah dibuat organ manusia dari kepala sampai ujung kaki. Tapi yang diizinkan cloning itu baru hati atau lever. Jadi sekarang sudah bisa di-cloning, sudah bisa di-cloning. Kevin Warwick pada tahun 98 membuat sebuah chip besarnya 2 keping beras ditanam di tangan. Tujuannya supaya mahasiswanya bisa cari dia. Kekuatan chip itu kira-kira baru 1 GB. Bisa dipakai selama kira-kira 4 tahun. Nah, chip itu kemudian dikembangkan oleh satu perusahaan yang namanya Applied Digital Solution atau dikenal dengan nama Applied Angel. Nah, chip ini dikembangkan, itu dibeli pertama orang Meksiko. Perhatikan Meksiko, perhatikan Meksiko. Meksiko adalah negara nanti akan mengambil bagian peran besar di akhir zaman. Suku Maya ada di sana. Negara penghasil flu babi ada di sana. Nah, saudara Tuhan, perhatikan Meksiko. Meksiko membeli 1,2 juta orang per 2004 sudah beli. Harga chipnya 40 juta. Masih mahal buat kita maunya gratis. Gitu. Orang kita kalau dengar gratis kacau balau ya, gitu. Saudara Tuhan, nah chip ini kemudian dikembangkan oleh EDS yang nama perusahaannya Applied Angel, itu adalah malaikat pelaksana. Chipnya itu sekarang generasi kedua, besarnya sebesar beras, bisa taruh dalam tubuh untuk jangka waktu 11 tahun, bisa memuat data itu kira-kira 1 GB. Nah, saudara Tuhan, mari kita lihat sebentar chipnya. Chip ini nanti di Jakarta itu semua KTP itu per 2010 harus pakai chip. Tapi chipnya chip gepeng, yang kayak chipnya kartu kredit sama chipnya telepon GSM itu. Nah, bukan chip yang microchip Medson, bukan, tapi masih berupa chip yang gepeng. Nah, chip ini sudah berada di Amerika, tapi di Indonesia belum masuk. Tapi sudah ditandatangani Juli 2009, 45 miliar proyeknya. Dipercaya bahwa nanti barangnya dikirim, nggak tahu masuknya kapan. Kita nonton dulu yang generasi kedua di Amerika. Film ini film 2004,
Anda jangan terlalu percaya film dari Hollywood. Film Hollywood itu dikuasai oleh Illuminati dan biasa digunakan untuk mensosialisasikan beberapa hal. Contoh, percayakah Anda bahwa Obama menang pemilu itu karena pakai voting suara? Saya tidak percaya. Kenapa? Karena dia berhasil mengumpulkan dana sebesar 600 juta US dollar dalam waktu hanya kira-kira 5 bulan. 600 miliar rupiah dalam waktu 5 bulan. Dia bilang dia pakai itu dengan cara pakai Facebook. Saya kasih waktu Anda 3 tahun. Kumpulkan uang 600 miliar pakai Facebook Anda. Teman-teman sumbang saya dong. Teman Anda pasti bilang gini, oke, aku sumbang doa. Filmnya, track 9 dulu, track 9. Kalau sudah angkat tangan, berikan saya tanda. Oke, putarkan filmnya, saya akan terjemahkan. This evening, technology on the cutting edge. We were interested today to hear that more than 100 law enforcement officials in Mexico Di Meksiko, are having microchip yang diimplant dalam tubuh kita di bawah kulit, tujuannya supaya Anda bisa mengakses akses publik dan alat ini dipakai untuk mengatasi kejahatan. Banyak orang Meksiko diculik dan dijual organnya. Sebelum ada barangnya 2004, ada filmnya 2001, Beautiful Mind. Film ini untuk sosialisasi. Nah, ini adalah jaksa agungnya di Meksiko. Dia sudah pakai. Nah, dia punya microchip. Dia minta orang-orang yang ada di Meksiko pakai. Nah, di Meksiko ini orang-orang diminta pakai karena mereka sering diculik. Orang di Meksiko diculik, dijual organnya, atau bayi diculik, dikosongkan isinya diganti sama narkoba. Bahaya sekali. Jadi diminta untuk beli alat ini. Ini cara masangnya cuma 30 detik. Lihat ini, pakai injeksi. Anda akan mendapatkan 16 digit angka yang bisa dipakai. Ini adalah Scott Silverman, direksi utama dari perusahaan Applied Angel atau ADS. Dia sudah memakai generasi kedua. Orang pertama yang pakai adalah dia. Dan alat ini dipakai tidak cuma atas manusia, tapi juga atas hewan. Yang pakai dulu hewan, kucing dan anjing. Arowana semua ikan sudah pakai alat ini, sudah pakai. Nah, Opa ini juga pakai, anjingnya pakai, dia juga pakai sehati sama anjingnya. Chipnya ditanam di tengkuknya yang banyak lemak supaya kalau ada benturan tidak pecah. Nah, kalau Anda pakai chip ini, hidup Anda mudah. Tidak perlu ATM, tidak perlu kartu kredit, tidak perlu KTP, tidak perlu NPWP, masalahnya juga tidak perlu yang namanya teken. Bahkan masuk rumah buka pintu seperti ini, hands free. Perhatikan. The next step, say researchers, is developing an implantable chip with a global position. Pakai GPS sekarang. Jadi kalau Anda sudah pakai, Anda nggak bisa lari. Mau kemana pun pergi, ke bunker, antariksa, bisa ketangkep. Oke, matikan. Track 8. Alat ini pertama kali dipakai di dunia medis. Perhatikan track 8 mengatakan dengan jelas, ruang gawat darurat ada tempat yang sangat sibuk sekali. Dokternya pusing, perawatnya bingung, ahli medisnya semua sibuk sekali, datanya kacau balau, dibutuhkan data yang sangat akurat, data yang sangat sistematik, data yang prosedural. Oleh karena itu digunakan yang namanya microchip medicine. Nah, nama jualnya Verichip, teknologi RFID, diimplant di tangan, kemudian itu besarnya cuma segini, besarnya kecil sekali. Nah, sebutir beras. Nah, pasang di bawah kulit. Dengarkan ini baik-baik, besarkan. More than 50 hospitals have already signed up for the service with Verichip, and the company hopes to have 200 across the U.S. on board by the end of next year. Di Amerika sampai per 2005 saja sudah 200 rumah sakit yang kalau Anda stroke atau Anda pingsan di sana masuk langsung dipasang. Sekarang sudah 2009, udah berapa banyak? Di Prancis yang pakai 700 orang, 700.000 orang. Di Inggris itu sudah semua polisi, tentara wajib pakai, termasuk Pangeran William sudah pakai. Supaya kalau diculik bisa dapat kemana. Nah, alat ini dipakai menyeluruh. Di Singapura ini sudah masuk majalah marketing. Alat yang paling oke sekali untuk dipakai. Nah, saudara Tuhan, alat ini dijualnya masih mahal. Nah, tapi kalau ini gratis, Anda tahu, orang kita dengar kata gratis, waduh, grade sale 70% aja mau penuh. Nah, alat
Saat ini yang generasi ketiga sekarang, ini generasi kedua, yang ketiga sekarang tipisnya setengah beras. Bisa simpan data 5 GB. DPT 1 Jawa Barat itu 5 GB. Bisa simpan di tubuh 32 tahun. Sekali masuk, Anda bisa keluarkan dengan cara dioperasi kecil saja, gampang. Tapi kalau rumah sakit dikuasai antikristus, Anda nggak mungkin bisa keluarkan di rumah sakit. Anda harus korek. Kalau dikorek, ada selaputnya, racunnya, kena, pecah, Anda mati. Cara terbaik adalah dipenggal tangannya. Apabila tanganmu menyesatkan engkau, penggalah tanganmu. Pak, yang pasang dahi gimana? Bukan di dahi, di balik kornea mata. Harus saya nggak sampai hati pasangkan di sini. Nah, mari perhatikan, microchip ini itu ada bungkusnya. Bungkusnya disobek tuh. Kita akan tayangkan sebentar lagi. Isi dari bungkusnya microchip itu. Wahyu 13 kita buka. Orang bertanya seperti ini, tayangkan saja. Track, ya sudah. Yang ada gambarnya Verichip 666. Yang penting adalah hikmat. Bilangannya bilangan seorang manusia 666. Ditulis dalam bahasa Greka Yunani adalah kai si stigma. Setiap huruf dalam aksara Yunani, Ibrani, Romawi itu punya angka. Misalnya Romawi ya, V itu 5, X itu 10, L 50, C 100, M 1000, D 500. Amin. Nah, kai itu artinya 600. Si itu 60, stigma itu 6. Kai, si, stigma. Nah, caranya adalah stigma itu dalam bahasa Inggrisnya adalah mark atau tanda. Anda bertanya sama saya, mana ada Pak huruf Yunani pakai stigma? Ada juga sigma. Anda harus ngerti, Yunani kuno itu stigma, Yunani baru itu sigma. Nah, angkanya adalah 666. Nah, mari kita lihat sebentar mengenai bungkus ini. Dalam bungkus itu, kalau sudah berikan saya tanda, di dalam bungkus itu ada satu judul yang namanya seperti exit mark. Nah, perhatikan baik-baik, exit mark. Kata tanda itu dalam bahasa Yunani adalah karakma, yang artinya ditusuk. Jadi caranya sekarang memasukkan itu dengan cara ditusuk. Saudara, saya harus sedikit khawatir mengenai yang namanya virus-virus baru. Tanda pertama penyesatan, kedua peperangan, ketiga krisis, yang keempat ini penyakit. Koran 7 Agustus 2009 mengatakan bahwa ada sebuah penyakit baru, HIV strain P, MNO, sekarang keluar HIV jenis baru P. Di koran yang sama ada seekor anjing di China. Biasanya ada burung flu babi, sekarang di China itu anjing membawa yang namanya pneumonia. Ternyata anjingnya makan marmut. Marmutnya pembawa pneumonia. Di Afrika Selatan bulan Juni di Kompas dikatakan ada virus baru yang namanya Lujo, yang konon kalau orang kena dalam 3 hari gosong badannya semua. Sekarang Anda harus lihat, virus H1N1, saya tidak mau menuduh, tapi Anda harus berpikir sedikit. Ini virus buatan atau alami? Wahai Pak, bulan April keluar virus H1N1, dikatakan nggak bakal masuk Indonesia atau Asia karena panas Asia itu. Dalam 6 minggu masuk ke Asia. 11 Juni yang kena cuma 2 orang di Indonesia. 17 Juli yang kena 854. Sekarang sudah ribuan yang kena. Saudara Tuhan, kalau dia betul-betul virus asli, itu kalau mutasi itu butuh waktu kira-kira bulanan atau tahunan. Tetapi virus ini hitungannya minggu bermutasi. Sekarang oseltamivir, yaitu dari Tamiflu, itu hampir nggak bisa mengatasi. Mutasinya begitu cepat. Itu sebabnya ditemukan satu virus dengan antivirus atau vaksin yang baru. Vaksin itu adalah wajib suntik, orang Amerika ini wajib. Kalau sudah divaksin dikasih gelang. Gelangnya ada chipnya. Masih luar tubuh. Pak, kalau kita dipasang vaksin gimana? Saya nggak terlalu ngerti soal vaksin, tapi begini, kalau itu vaksin dibuat, pembuatnya pasti kaya raya. Mungkin ini untuk membuat laku perusahaan-perusahaan farmasi mungkin. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau semua orang dipaksa divaksin, di dalam injeksinya dimasukkan chipnya. Soalnya Tuhan, orang nggak pernah tahu tuh chip masuk apa enggak. Nah, mari kita lihat sebentar tayangan ini.
Yang tadi. Ini bungkusnya, itu isi gambarnya adalah yang kayak si stigma tadi. Itu tertulis adalah exit mark. I-nya pakai I elektronik di situ. Sudah? Belum? Oke. Ada elektronik di situ. Jadi itu bicara mengenai exit mark. Anda kalau baca yang bawah, besarkan sedikit, exit mark. I-nya elektronik. C itu 60. Huruf yang miring itu bukan T, tapi huruf Chi. CHI, Chi, 600. Mark bahasa Inggris, bahasa Yunani adalah stigma, yaitu huruf itu. Ada know for sure, dia tahu di mana Anda ada. Wireless, so mark innovation. Exit mark itu artinya elektronik 60606. Elektronik 666 itu tulisannya. Nah, mari kita lihat huruf Yunani Chi dan stigma dan C dalam bentuk huruf kecil di atasnya. Yang C itu seperti coil, antena. Yang stigma, saya mau tanya, mirip binatang apa ya? Anda tahu kenapa tahun 2009 semua jenis barang model begini harus sudah disosialisasikan? Mereka tidak mau tunggu 2010, harus 2009. Kenapa? Wetonnya pas. Tahun ini adalah tahun yang diyakini semua yang punya angka 9 akan mengambil posisi yang tinggi. Saudara Tuhan, ini barang sudah dikeluarkan. Oke, cukup. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini terkait dengan ini. Barang ini sekarang siap dipasarkan. Tahun depan ini akan masuk Indonesia. Paling cepat November 2009. Tapi kelihatannya masih bayar, masih mahal. Masih mahal, maka kita nggak akan beli. Pak, kalau dipaksa gimana? Sebelum rapture tidak ada pemaksaan. Umat Tuhan dengar saya baik. Pak, saya sudah pakai, tapi nanti kan saya nggak tahu apa-apa. Tuhan kan ngerti, Tuhan kan maklum, Pak. Kalau saya nggak ngerti apa-apa dipaksa, kan saya nggak mau, Pak. Tuhan maklum. Maklum cuma ada di surat. Harap maklum adanya. Ketidakpengertian, ketidaktahuan, kebodohan itu dosa. Orang Kristen gak pernah mau datang kebaktian, gak mau ngerti, maunya santai-santai, gak mau peduli apa-apa, semua gak mau, yang penting cuma kebaktian, itu pun disambi dengan tidur. Dia pikir Tuhan maklum, gak bisa. Kebodohan, ketidakmengertian, ketidakpedulian adalah dosa yang harus ditebus dengan cara tertinggal. Nah, mari kita lihat urut-urutan kejadian sebelum rapture. Wahyu 13. Wahyu 14 mengatakan dengan jelas. Buka Wahyu 13, 14. Wahyu 14 ayat 14. Anda dan saya tidak pernah diminta Tuhan untuk hidup dalam aniaya. Wahyu 14 ayat 14. Aku lihat sesungguhnya ada satu awan putih, di atas awan duduk seorang seperti anak